akhlak tercela 2. Salah satu sifat tercela adalah malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak pernah malas. Sejak kecil beliau rajin mengembala kambing. Setelah dewasa beliau membantu pamannya. Beliau rajin berdagang. Karena rajin dan jujur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kepercayaan dari Khadijah untuk memperdagangkan barang-barangnya. Pada zaman jahiliyah, Muhammad masih belia, beliau mendapat sebutan penduduk Mekah dengan Al-Amin. Al-Amin artinya yaitu yang dapat dipercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau ikut Abu Thalib berdagang. Beliau berdagang ke wilayah Syam. Abu Thalib melihat kecerdasan dan kejujuran, serta kesungguhan dari diri beliau. Abu Thalib yakin Muhammad dapat membantu usaha dagangannya. Dan ketika berusia 25 tahun, Muhammad terkenal sebagai pemuda yang jujur dan rajin. Muhammad mendapat kepercayaan dari Khadijah. Khadijah seorang janda yang kaya di Mekah. Muhammad membawa dagangan Khadijah ke wilayah Syam. Beliau berangkat ke Syam bersama Maisarah, seorang pembantu Khadijah. Muhammad bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Beliau bersungguh-sungguh dan jujur dalam berdagang, dan beliau mendapat untung yang sangat besar. Dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya loh, bahwa kita semua harus menghindari sifat malas. Karena malas termasuk sifat tercela. Jika kita memiliki sifat malas, maka akan merugi dan tidak akan maju untuk menjadi lebih baik. Oke, anak-anak ibu semua yang soleh dan solehah, ibu memiliki sebuah cerita lagi. Simak ya. Ketika di televisi ada acara bagus, Kaslan menonton sampai larut malam. Ia enggan belajar, padahal besok ada ulangan. Kaslan ingin mendapatkan nilai bagus, namun ia tidak mau berusaha. Kaslan selalu malas belajar. Ketika hasil ulangan dibagikan, nilai ulangan Kaslan tidak baik. Akhirnya ia tidak naik kelas. Kaslan termasuk contoh anak yang malas. Anak yang malas akan merugikan diri sendiri. Anak yang malas beribadah, dosanya akan bertambah. Akhirnya masuk neraka. Anak yang malas biasanya tidak mempunyai kemauan untuk berusaha, tetapi ia mempunyai cita-cita yang tinggi. Misalnya, ia ingin mendapatkan nilai yang bagus, naik kelas, dan cita-citanya tercapai. Akan tetapi, jika dirinya malas, maka semuanya tidak akan tercapai. Anak-anak ibu semua yang soleh dan solehah, sifat malas merupakan perbuatan tercela. Jadi, untuk anak-anak ibu semua, hindari ya sifat malas. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya sungguh-sungguh dalam belajar dan melarang bersikap malas. Janganlah kalian menjadi pemalas. Jadilah orang yang rajin dan giat dalam segala hal. Cita-cita kalian akan tercapai jika berusaha dan rajin belajar. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari sifat lemah dan malas. Oke, anak-anak ibu semua yang soleh dan solehah, itu adalah materi akidah akhlak bab 11 tentang akhlak tercela malas.
Tetap semangat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.